Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa masyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'alamal bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin pemirsa live yang saya hormati, ini kebetulan menjelang nuzulul Quran 17 Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, saya mau belajar banyak dari salah satu narasumber kita yang memang saat ini beliau berkedudukan dan ahli di bidang ekonomi, terus kemudian juga sering melakukan tauziah di kampus kami, sehingga wawasannya terhadap keagamaan dan wawasan terhadap keekonomian di bangsa kami dan negara kita sangat luar biasa. Saya sapa narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Fahrudi Azhari. Pak Dokter, menjelang nuzulul Quran ini kita lagi hangat-hangatnya. Nah, Bapak kalau merefleksi, kita sudah sangat jauh dari peradaban Kanjeng Nabi ya, karena semakin tahun semakin tua kita usianya. Nah, Pak Dr. Fahrudi, Al-Quran sekarang sudah sangat mudah. Pada era disrupsi, semuanya yang serba cepat, modern, bahkan tontonan dan tuntunan menjadi satu dalam satu gadget. Nah, apakah ada kendala ketika kita menghayati kalam-kalamullah itu, ketika Al-Quran itu menjadi tuntunan kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, masalahnya anak-anak muda sekarang itu tidak ada kesempatan untuk belajar Al-Quran secara detail. Dia lebih belajarnya kepada gadget dan lain sebagainya. Nah, Pak Rudi bagaimana menanggapi keadaan fenomena yang seperti ini? Ya, terima kasih Pak Yitno, saya biasa memanggil Pak Dio. Ini memang fenomena yang ada sisi negatif maupun positif. Positifnya itu kita akan mudah buka gadget lalu mempelajari Al-Quran dan hadis lewat gadget itu. Nah, yang jadi masalah itu memang fondasi dari generasi sekarang yang tidak belajar di tempat yang selayaknya. Yang saya maksud misalnya di pondok pesantren atau di masjid-masjid di mushola yang mengajarkan tentang Quran. Nah, pembelajaran awal itu yang tidak dilalui oleh generasi sekarang. Mereka langsung belajar lewat gadget dan seringkali menimbulkan salah tafsir. Betul. Itu yang saya lihat seperti itu. Nah, misalnya gerakan-gerakan radikal, meskipun ya riset sekarang ini organisasi Islam yang radikal itu sebenarnya sudah mau ditinggalkan. Betul. 10 tahun terakhir ini sebenarnya sudah ditinggalkan dan mereka menuju ke arah tengah, artinya ke demokrasi. Itu hasil riset. Cuma paham-paham seperti itu tentu masih ada, meskipun saya percaya jumlahnya nggak seberapa banyak. Ya, betul banyak. Ya. Nah, salah tafsir itulah yang mengakibatkan generasi sekarang ini semakin, pada satu sisi mereka ingin belajar Al-Quran, pada sisi yang lain semakin jauh dari Quran dan hadis. Jadi hambatannya itu sejak awal tidak diajarkan fondasi belajar Quran, misalnya kalau sekarang Iqra, kalau kamu dulu dari turutan ya, dari turutan. Sekarang Iqra yang lebih mudah. Itu Pak Yitno. Pak Dokter, kalau Al-Quran itu sebagai obat, sebagai salah satu pemandu kita ke jalan yang lurus dan benar, kira-kira memang apa yang harus kita pelajari secara penuh dari Al-Quran itu dalam tataran penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, sebenarnya saya ya dan beberapa, saya tentu merujuk kepada para ahli dan ulama yang mengatakan bahwa Quran itu penuh dengan etika, full of ethics. Full of ethics.
Sehingga ketika kita itu penuh etika, maka kita akan mempertontonkan perilaku Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh ini yang paling sering saya dengar dan itu menurut saya begitu menunjukkan keakraban gitu ya. Itu misalnya gini, ada seorang pendeta yang guyoni seorang kiai. Pak Yai, kenapa sih kok Bapak ini nggak makan babi? Toh babi itu enak, gitu ya. Dijawab saya Kiai, seenak-enaknya babi itu masih enak menikah. Karena seorang pastor kan nggak boleh menikah. Oh iya. Nah itu guyonan yang menunjukkan keakraban. Dulu almarhum Gus Dur atau Abdurrahman Wahid itu juga sering guyonan-guyonan seperti itu menunjukkan kehangatan. Artinya begini. Semakin dalam kita mempelajari agama kita, ternyata toleransi kita terhadap orang lain juga semakin tinggi. Nah, kita tunjukkan itu dengan perilaku. Betul. Ya. Nabi Muhammad itu waduh, luar biasa ya. Misalnya begini Pak, ketika saya dan Pak Yatmo bersalaman, Nabi Muhammad nggak akan melepaskan salaman kita sebelum Pak Yatmo melepaskan. Dicekeli terus gini. Pak Yatmo melepaskan baru beliau melepaskan. Nabi itu ketika ketemu orang mesti senyum. Dan senyumnya itu terus beliau melihat orang itu sampai orang itu memalingkan muka beliau. Nabi dilempari batu, dilempar kotoran unta dan seterusnya diam saja. Padahal beliau seorang pendekar. Pendekar yang tidak ada lawan. Tidak ada lawan. Ya ada pilih tanding lah, sampai Umar bin Khattab itu juga mampu beliau kalahkan hanya dengan ditarik bajunya. Ya, jadi beliau seorang pendekar tapi dihina dan diapa-apain di masjid. Nah itulah perilaku. Nah harusnya kita melihat Al-Quran itu seperti itu, full of ethics. Ini masih banyak ya terkait dengan kepemimpinan dan seterusnya itu masih banyak. Misalnya gini juga. Gimana Pak? Pada zamannya Nabi dan Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin itu sahabat 4. Iya betul. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Nah, dari keempat itu masing-masing jadi khalifah. Betul. Dan yang memilih itu adalah Dewan Syuro. Dewan Syuro memilih mereka. Jadi kalau di Indonesia seperti NPR. Iya betul. Jadilah mereka khalifah. Nah, masing-masing di antara mereka itu menghindar agar tidak terpilih. Begitu ya. Sampai segitunya. Ya. Karena amanahnya pasti berat. Iya, betul. Bahkan sekelas ini Abu Dzar saja, sahabat Nabi namanya Abu Dzar, itu tokoh sosialis Islam. Itu ketika meminta jabatan malah nggak dikasih. Padahal sebenarnya jabatan itu untuk dia. Artinya apa? Pada level leadership Islam menunjukkan kearifannya. Ya, kita nggak usah ngotot untuk urusan itu, sudahlah serahkan sama Dewan Syuro kalau dulu. Kalau sekarang yang mau bentuk apa? Nah itu behavior ya. Jadi Islam is full of behavior katanya orang Madura. Nah itu Pak. Contoh. Baik. Ya. Sekarang kita refleksikan lagi karena kita itu berlaku di dunia pendidikan. Pak Dr. Farudi, bahwa ayat pertama yang turun itu adalah Iqra, bacalah. Apa yang sebenarnya Allah pesankan ketika ayat itu pertama kali diturunkan pada manusia seperti itu? Iya, saya beberapa tahun terakhir, beberapa bulan ini membaca para ahli dari Indonesia, kok banyak yang nggak mau balik ke sini. Ya, salah satu yang saya suka adalah salah satu profesor dari Indonesia yang sekarang di Jepang nggak mau balik. Alasannya sederhana, karena di Indonesia ini sudah tidak menghargai ilmu lagi. Itu persoalan. Jadi ilmu ini ditinggalkan. Padahal sebenarnya makna dari Iqra itu kan asal katanya qoro'a, artinya bacalah. Membaca itu ya menganalisis, melihat, terus apalagi menyimpulkan dari semua yang kita lihat dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan sangat cocok, dunia kampus sangat cocok gitu ya. Tapi sekali lagi karena penghormatan terhadap ilmu yang semakin semakin terdistorsi oleh gaya hidup dan lain-lain, akhirnya seolah-olah bahwa qoro'a itu atau Iqra itu hanya sekedar
ya bacaan saja. Bacaan Saja. Tidak jauh dalam ke arah yang lebih ini ya, yang lebih mendalam, misalnya meneliti dan lain-lain. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, saya ambil contoh-contoh yang keren-keren, misalnya Hyundai, Toyota, Samsung, itu kan di perusahaan-perusahaan itu full of riset ya. R&D-nya, riset and development itu luar biasa. Ada ya seperti think tank-nya, pemikirnya dan R&D-nya harus besar, memang harus bagus gitu ya. Itu luar biasa dan dokternya juga banyak di situ. Ada yang mengatakan ratusan, ada yang ribuan. Artinya apa? Ternyata surat yang pertama, yang diturunkan pertama itu mampu diterjemahkan dan diterapkan oleh saudara-saudara kita dari Jepang, Eropa Barat, Australia, New Zealand, Singapura, dan seterusnya. Nah, kita ini malah seolah-olah meremehkan itu. Itu yang kenapa saya mengambil judul ini, karena salah satunya itu. Pak Dokter, lagi ketika Al-Quran itu sebagai pembentukan etika manusianya, Pak Dokter, Pak Dekan, Pak Farudi, apakah dalam waktu penerapannya sampai dengan Khalifatur Rasyidin itu, apakah memang harus kaku terus diterapkan dengan tidak senyum atau penuh kebahagiaan atau welas asih? Seperti apa sebenarnya penerapan Al-Quran pada zaman-zaman beliau semuanya itu? Nabi Muhammad itu, kalau saya pelajari dari autobiografinya, saya pelajari dari berbagai macam hadis dan seterusnya, beliau itu orangnya enjoy sekali. Contohnya begini ya, waktu itu Nabi sedang khutbah Jumat. Khutbah Jumat dihadiri oleh banyak orang. Tiba-tiba ada pedagang besar zaman itu ya. Biasanya pedagang zaman itu kalau di Arab itu sambil bawa musik, dan penyanyi. Wah, ini di satu sisi ada khutbah, di sisi yang lain ini ada penyanyi dan pedagang, saingan. Dan tiba-tiba waktu itu para sahabat itu pada keluar semua ngelihat orang yang dagang tadi, yang nyanyi. Kalau sekarang dangdutan. Betul. Pada keluar semua dari masjid lihat dangdutan. Di dalam masjid hanya tertinggal 12 orang. Apakah Nabi marah? Enggak marah, ya senyum-senyum gitu ya. Setelah itu dikasih tahu dan seterusnya. Terus Nabi itu punya sahabat namanya Nuaiman yang bandelnya luar biasa. Beliau ini pemabuk tapi sangat dikasih oleh Nabi. Pemabuk loh. Senengane mabuk. Habis itu dia dihukum sama Nabi. Ya manut itu si Nuaiman. Sering godanya luar biasa. Nabi senyum-senyum saja. Jadi sahabat waktu itu juga sering bodoni Nabi ya, dengan pertanyaan dan lain. Nabi enjoy saja. Jadi kehidupan Islam itu sebenarnya sangat enjoy. Bahkan, mohon maaf, bajunya Nabi itu baju standar orang miskin pada saat itu. Padahal beliau itu orang yang kaya raya loh, jangan salah. Di buku-buku agama itu sering dikatakan Nabi Muhammad miskin. Iya, karena kebanyakan sedekah. Coba bayangkan, ketika melamar Siti Khadijah itu 20 ekor onta sebagai maharnya. Kalau 1 ekor onta dihargai 200 juta dikalikan 20, berapa itu? 4M. Usia 25 tahun. Keluarga Nabi juga kaya-kaya semua. Tapi karena beliau saking banyaknya sedekah sehingga seringkali menahan lapar karena habis untuk sedekah itu. Jadi itu ya, kaya miskinnya seperti itu, dan beliau orang yang sebenarnya sangat berada, tapi karena kebanyakan sedekah tadi. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari tidak kaku, tidak, meskipun pernah marah juga. Ketika khutbah marah-marah itu ketika Nabi merasa bahwa ada kedoliman. Jadi kata kuncinya di Pancasila, sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil itu. Ketika nilai-nilai kemanusiaan dilanggar, maka beliau sangat marah. Itu. Sehingga mengirim surat ke Persia, ngirim surat ke Romawi, ke beberapa raja waktu itu, dan menunjukkan bahwa saya marah karena antum ini dolim. Itu. Lagi Pak Dokter, ketika saya melihat perilaku beberapa orang yang memang menerapkan Al-Quran secara benar, itu tingkat kesabarannya sangat tinggi. Nah, apakah memang ajaran-ajaran yang di dalam Al-Quran sebanyak 30 juz itu juga menerapkan kesabaran, atau bagaimana berperilaku secara baik, baik itu menghadapi kawan, menghadapi lawan, atau bahkan menghadapi para sahabatnya? Apakah itu Al-Quran juga menerangkan secara detail seperti itu? Iya.
Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Nah, iya, Misalnya itu ya. Iya, begitu. Untuk menegakkan kebenaran butuh kesabaran. Betul, Contohnya kesabaran. gini. Ketika Nabi kirim surat ke Raja Persia itu Persia bisa ditaklukkan oleh Muslim itu kira-kira 20 tahun ke depan setelah Nabi ngomong itu. Bayangkan 20 tahun itu. Jadi ketika dilihat kerajaan Persia itu sudah banyak kedolimannya, Nabi kan kirim surat. Ternyata Raja Persia berhasil diturunkan dan bahkan dikalahkan waktu itu oleh Umar bin Khattab dengan jarak sekian puluh tahun. Artinya Quran yang tadi yang saya sampaikan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, untuk menegakkan kebenaran itu butuh kesabaran, yaitu mananya. Itu di sisi sosial ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya juga sama, meskipun itu sulit. Saya sendiri mengaku wangel jenis sabar itu ya, khususnya kalau sudah di rumah. Iya, betul, wangel itu. Kita bisa bersabar dengan teman-teman kita, sampai istri-istri kita nggak bisa. Istri mana satu tak maksudnya, itu nggak bisa. Kita bisa sabar dengan saudara, kawan dan seterusnya, tapi dengan orang di rumah nggak bisa. Seringkali begitu. Tapi ada juga yang sabar sekali di rumah, di luar nggak bisa. Nah, inilah yang harus kita latih dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan sosial, Pak ya. Makanya ada yang kalau kita perhatikan surat ini di dalam Quran, surat Luqman, itu kan full of hikmah gitu ya. Iya, Misalnya gini, misalnya Pak Yetno itu suatu ketika dicalonkan sebagai kepala dusun. Dijegal, digini-gini, akhirnya nggak jadi. Ini saya contoh ya, contoh aja. Tapi di balik itu kan ada hikmah yang bisa jadi Pak Yetno nggak ngerti. Ternyata setelah kita redam rasa kecewa, marah dan seterusnya, terus kita tetap sabar, ternyata hikmah itu muncul ketika kita sudah sabar. Baru kita ngomong, alhamdulillah. Kita jabat ini ternyata rusuh. Iya. Benar. Saya pernah melihat kutipan itu. Jadi jangan sampai kita menjadi pemimpin ketika lapangan itu kondisi becek. Nah, artinya kan benar-benar pada kondisi rusuh. Nah, memang harus bersabar supaya jernih dulu, baru kita bisa terjun. Pak Dr. Farudi, banyak sekarang orang-orang kaum muda seperti kami, ini memang refleksinya pada diri saya sendiri. Jadi, kami ketika mengejar dunia gitu ya, akhirnya juga melupakan akhirat yang sebenarnya akan lama kita hidup di sana. Nah, masalahnya waktu kita gitu lebih banyak untuk mengejar ekonomi dan sebagainya. Apakah di kalamullah itu juga mengajarkan tentang cara bagaimana memperoleh ekonomi yang baik supaya kita minimal bisa mencukupi untuk kebutuhan untuk sanggup ibadah seperti itu. Apakah ada seperti itu? Ya, saya teringat dengan yang disampaikan Imam Ghazali, tapi dalam bahasa Arab ya. Nah, Imam Ghazali itu gini. Itu sebenarnya juga ada hadisnya ya. Kalau umat Islam tidak berjuang keras memenuhi kebutuhan hidupnya, terus untuk zakat itu dapat dari mana? Oh iya betul. Untuk sedekah dapat dari mana? Itu pertama. Kedua, ini hadis juga. Allah itu senang sekali ketika melihat kita sebagai bagian dari pelaku ekonomi. Itu bekerja keras untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. Senang sekali. Sehingga ada hadis yang menyatakan ketika engkau diberikan satu pintu rezeki, jangan pernah engkau keluar dari situ. Jadi kerja keras itu sebenarnya dalam Islam malah wajib. Ya, tidak hanya sekedar disarankan, wajib. Dan Allah itu senang sekali ketika melihat hamba-hambanya itu bekerja keras. Saya Pak Yetno dulu pernah ada teman yang ngomong begini, Pak, karena di kantor saya, di pekerjaan saya itu tidak dikasih kesempatan untuk sholat, lebih baik saya keluar. Menurut saya jangan begitu. Jadi gini, ketika kita itu sedang bekerja, terus misalnya pimpinan kita tidak mengizinkan untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar misalnya. Dua sholat ini lebih bisa dijamak. Iya. Betul. Jadi jamak itu dilakukan tidak hanya untuk sedang bepergian saja, tapi juga boleh untuk pekerjaan. Apalagi kondisinya darurat. Usul fikihnya kan ad-daruratu tubihul mahdzur. Keadaan darurat itu yang haram dihalalkan. Betul. Jadi Pak Yetno,
pekerja keras harus. Nabi Daud itu kan raja. Kurang apa sih Nabi Daud itu? Tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau itu bekerja sebagai pembuat keranjang. Jadi nggak keranjang digunakan untuk keluarganya. Terus Nabi Muhammad itu khalifah loh. Khalifah itu bukan presiden, bukan raja, bukan kaisar ya, tapi khalifah itu melekat 3 lembaga, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Melekat pada seorang khalifah. Lu itu lu juga bekerja. Pagi sampai petang. Rata-rata gitu para nabi itu. Oleh karena itu, seorang kiai pun, mohon maaf ya, seorang kiai, ustadz, mubalik, apapun itu tidak boleh hanya mengandalkan dari profesinya itu. Betul. Anggap aja itu sampingan. Pekerjaan sehari-hari harus ada. Ulama dulu mencontohkan, misalnya Yai Fahruddin, ketua umum Muhammadiyah, namanya Fahruddin, ya hampir mirip ya. Hampir mirip dengan Pak Dr. Fahruddin. Yai Fahruddin ketua umum Muhammadiyah, beliau itu hidupnya sangat sederhana sekali. Beliau guru, ketua umum Muhammadiyah, sekaligus buka ini ya, buka apa? Bensin itu yang di depan rumah itu. Buka itu. Saking pengennya beliau memperoleh ekonomi untuk mencukupi keluarganya, maka beliau bekerja sedemikian rupa. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu kerja ngotot itu malah diwajibkan. Memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga kita itu malah membuat Sang Pencipta itu sangat senang sekali. Bahkan sering membanggakan kepada para malaikat, iki lo hambaku. Nah, gitu Pak. Oke, saya tanya lagi dengan begini. Ketika dalam kehidupan kita yang serba sudah modern, terus kemudian kesulitan mencari hal hingga melupakan Al-Quran, apakah sangat berbahaya ketika tuntunan itu, ya paling tidak, ternyata pada suatu zaman terus betul-betul melupakan Al-Quran, apakah akan menjadi suatu bahaya di dalam siklus kehidupan itu? Iya, sangat berbahaya ya. Tapi begini, seringkali etika perilaku kita yang santun, yang baik itu kan diajarkan oleh orang tua, guru, dosen, dan lain-lainnya. Padahal itu ada di dalam Al-Quran, tapi beliau-beliau mungkin karena lupa atau bagaimana gitu ya. Itu tidak tersampaikan bahwa ini dari Al-Quran, ini dari hadis enggak. Jadi etika yang kita diajarkan oleh kita sebenarnya berasal dari situ, tapi itu diajarkan saja tanpa menyampaikan sumbernya. Betul. Jadi gini, kalau berhadapan dengan senior hormatilah. Nah itu kan ajaran orang-orang tua kita ya. Senior artinya usia boleh, ilmunya juga boleh, itu hormati. Itu kan orang tua kita. Sebenarnya itu ada dalam ilmu fikih ada dan lain-lain ada. Nah itu tidak diajarkan. Tapi dalam kerangka yang lebih besar Pak Yitno, ketika kita melupakan Quran dan hadis, maka yang terjadi ya kondisi sekarang. Itu. Dulu dalam sejarah Islam itu punya fase-fase ya. Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Utsmaniyah. Ini berapa abad itu, dari mulai abad ke-7 sampai terakhir abad ke-20 kemarin Utsmaniyah lenyap. Itu karena pada saat itu beliau-beliau itu, generasi itu pelan tapi pasti meminggirkan Quran dan hadis. Contoh ya, ada nama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini punya anak namanya Yazid bin Muawiyah. Kejamnya luar biasa itu. Waduh kejamnya. Sampai anaknya yang namanya Muawiyah bin Yazid itu malu melihat kelakuan bapaknya yang seorang khalifah. Saking malingnya beliau itu sampai sholat itu 1000 rakaat loh dalam sehari. Apakah itu dijalankan terus-menerus atau dalam sebulan sekali, setahun sekali, riwayatnya saya tidak tahu persis, tapi beliau sampai menjalankan itu. Nah itu kenapa? Menjauhkan diri dari Quran dan hadis. Untungnya setelah itu generasi Umayyah ya, pada periode berikutnya misalnya zamannya Umar bin Abdul Aziz yang saya tulis di situ itu luar biasa itu. 3 tahun beliau jadi khalifah, kemiskinan bisa ditekan hanya tinggal 1/3 saja, sekitar 1/3/4 zaman beliau. Seterusnya juga bagus-bagus. Abbasiyah juga gitu. Utsmaniyah yang mulai jauh. Mulai terjadi persekongkolan, kedoliman luar biasa, dan seterusnya. Akhirnya ya seperti sekarang.
Meskipun saya lihat gerakan-gerakan sekarang untuk kembali kepada Quran dan hadis mulai muncul. Nah, itu yang bikin saya senang. Dan pada sisi yang lain, gerakan-gerakan organisasi Islam yang radikal, yang katanya teroris itu juga semakin menengah. Itu riset yang saya sampaikan di awal. Sehingga itu disukai oleh saudara-saudara kita dari Eropa Barat, dari Amerika, dari Jepang sih masih sedikit ya, yang banyak itu Eropa Barat. Menyukai pola perilaku seperti itu, apalagi kalau dilihat pada sisi saintifik, keilmiahan, Al-Quran luar biasa. Nah itu baik. Jadi, wah, nek wis Quran didoi, hadis dijauhi, waduh wis. Iya, betul. Baik. Kemudian dalam kondisi yang efektifnya gitu ya, apakah memang seorang pemimpin gitu ya, pemimpin itu berpedoman penuh kepada Al-Quran dan hadis, atau memang beberapa bagian atau khususnya gitu, ada beberapa ibaratnya kalau benang merah yang harus diambil itu harus bisa nggak untuk diterapkan pada ketatanegaraan atau tata kelola seperti itu, Pak? Iya, ada 4. Menurut saya menyari ya dari beberapa riwayat, seorang leader itu kan syaratnya 4. Yang dikatakan sidik amanah tabligh fatonah itu. Sidik itu benar, jadi orang benar itu ya uang ya. Meskipun kebenaran itu mengalahkan kedoliman, kebatilan, tapi kan juga sulit. Apalagi membela kebenaran, itu kan juga berat. Dalam kehidupan sehari-hari itu berat sekali. Kita berorganisasi saja loh, kita sudah tahu bahwa ini yang benar, ini yang salah. Kadang-kadang kini yo tidak berani menindak. Iya, betul, tidak berani menindak. Diam saja. Iya. Terus yang repot itu jadi manusia nggak bisa bedain benar dan salah. Itu istilah sekarang itu oportunis. Gitu ya. Oportunis. Iya, betul. Nah, oportunisme itulah yang membuat jauh dari nilai-nilai Quran. Jauh sekali, karena dia hanya melihat pada kepentingan sesaat. Itu benar. Jujur tambah susah. Mohon maaf ya. Kalau kita ikut hibah misalnya, ya ini mohon maaf, hibah dikti misalnya, itu kadang-kadang kan ada sekian banyak dosen yang nggak mau, bukan karena apa-apa, karena nuraninya itu mengatakan jangan, gitu loh ya. Saya kira kita sama-sama tahu lah untuk hal itu ya. Betul. Jangan, akhirnya aja sudah nggak usah, gitu ya. Meskipun kalau itu semua pelaku pendidikan atau bapak ibu dosen tidak melakukan itu, kasihan lembaga. Yang jadi korban lembaga, karena prestasinya pasti ngedrop. Iya. Jadi ini harus disiasati, kaidah fikihnya bagaimana, sehingga yang menjalankan juga nggak ragu-ragu, yang tidak menjalankan juga nggak ragu-ragu. Nah itu saya perhatikan sekarang dari fikih sosial itu kok belum ada yang bahas tentang itu. Itu loh, daibah ya. Ya kita tahulah ya, ketika mempertanggungjawabkan keuangan itu, lah kita sama-sama tahu. Nah itu kaidah-kaidah fikihnya bagaimana? Itu yang saya lihat sampai sekarang kok belum ada yang bahas itu, mungkin karena sensitif ya. Nah ini kalau sensitif ya saya juga mohon maaf. Tapi ini persoalan penting di dunia perguruan tinggi. Karena saya ketemu dengan beberapa dosen itu, ya nurani yang mengatakan enggak, ya sudah kita melakukan itu. Nah itu contoh. Jadi orang jujur ya angel. Terus komunikasi. Komunikasi itu kan juga sulit Pak ya. Kayak Pak Yitno yang gerapiak dengan semua orang itu kan nggak mudah ya. Iya, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan bisa diterima orang itu gerapiak. Harus menekan ego kita. Iya, karena betul. kesombongan melekat pada 3 orang. Betul, ya. Sombongan melekat pada 3 orang, orang pinter, orang kaya, orang berkuasa. Ini kesombongan. Dan saya ketiga-tiganya nggak punya kayaknya. Sing pinter ya biasanya sombong ilmunya, sing sugih sombong hartanya, sing berkuasa sombong jabatannya. Biasanya betul. Gitu. Nah itu kalau tidak bisa mengalahkan egonya nggak bisa sampai nggak masuk bisa. Ke orang lain, betul. Iya. Nah padahal kalau kita contoh. Kalau Nabi oke lah contoh yang ini ya. Kalau Pak Rosidin aja itu sudah luar biasa memberikan contoh itu. Dan yang terakhir tadi sidik amanah tabligh fatonah, cerdas. Cerdas itu ya harus belajar. Belajar terus ya.
Ya kalau sekarang secara formal ya di perguruan tinggi, kalau nggak gitu ya banyak membaca. Ya itu gadget itu. Iya, betul. Kadang-kadang ada ya beberapa teman kita belajar dari gadget. Sekarang saya perhatikan YouTuber itu yang keren-keren 1 sampai 10 yang podcastnya bagus-bagus itu bernuansa mulai berubah ke wawancara-wawancara kayak gini Pak Yatno. Talk show, betul. Iya, talk show. Iya. Mulai Deddy Corbuzier sampai yang lainnya itu sifatnya talk show yang berisi ada keilmuan di situ saya lihat. Betul, iya. Yang murni pure hiburan sudah mulai bosan nampaknya. Nah, ini menurut saya peluang agar dunia YouTube itu ditekankan ke arah keilmuan tadi, belajar tadi. Oke. Pak Parudi, kita hampir sekitar 30 menit kita bincang-bincang ini tadi. Dalam menghadapi istilahnya kan kita menjelang nuzulul Quran. Kira-kira pesan apa yang harus Bapak sampaikan agar salah satunya adalah kita tadi jangan sampai kita itu lepas dari tuntunan Quran, bahaya bagi kehidupan kita. Nah, untuk kita orang-orang yang memang hidup di era modern seperti ini, kira-kira kelas seperti apa yang kita bisa jalan kedua-duanya, bisa jalan menuntut kehidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga bisa jalan tetap mengikuti aturan-aturan atau ajaran-ajaran Quran yang memang itu adalah bekal kita nanti hidup di dunia selanjutnya. Seperti itu Pak Parudi, monggo dipersilahkan. Pertama tadi the full of ethics Quran itu penuh etika. Nah, kita jaga etika itu. Terus kedua tentu perilaku ya. Kita tunjukkan pada orang bahwa kita itu berperilaku yang dicontohkan oleh Nabi. Karena Nabi itu kan Al-Quran yang sedang berjalan. Gitu figurnya yang kita. Figurnya itu. Misalnya Nabi kalau ketemu orang, ya kayak orang Jawa itu loh, tangannya ini kan, senyum, terus kalau beliau lewat ada orang diam, beliau menyapa dulu, senyum dulu. Itu kan etika-etika yang luar biasa. Terus pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti yang saya sampaikan, bekerja keras itu adalah bagian dari tuntunan Quran. Ya. Kalau di Quran kan digambarkan burung itu cari makannya dari mulai pagi, subuh itu ya sudah keluar sampai petang. Jadi 12 jam ya. Iya, betul-betul. Terus itu kan dilakukan oleh saudara-saudara kita, masyarakat Jepang pada khususnya, itu kan bekerja sekitar 12 jam. Korea 14 jam, itu lebih itu lagi. Kalau Islam mengajarkan dari mulai pagi itu, subuh itu sampai petang. Kalau kita enggak ya sampai malam ya. Jadi kita lebih dari itu ya, lebih hebat dari itu. Nah itu malah seneng gitu. Oh itu senang. Yang penting jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terus amal jariah ya Pak Edno ya. Amal jariah itu. Jadi sebenarnya kita kan kena ada batasnya ya, yang namanya zakat profesi ya. Itu kan ada batas. Berapa juta kita bergaji, terus 2,5% harus kita zakatkan, zakat profesi. Tapi kalau memang nggak ada, belum memenuhi batas sih nggak wajib. Tapi paling nggak, ya itu sedekah itu. Dan kewajiban bagi umat Islam ketika satu RT ada orang miskin di situ, maka itu dosa kita semua kalau nggak ditolong. Itu kewajiban. Dan nampaknya itu juga nggak dilaksanakan itu. Sampai sekarang itu memang tanggung jawab pimpinan ya dalam ini ketua RT dan seterusnya itu ya. Tapi kita semua ikut bertanggung jawab kalau ada orang miskin dan nggak kita tolong. Nah, itu wujud bahwa kemiskinan harus kita lawan. Terus masjid-masjid itu, ya tolonglah masjid itu digunakan sebagai fungsi sosial yang lebih luas. Ojo dipawageri, mari isak ditutup. Iya, betul. Nah nanti misalnya saya Pak Yatno jalan-jalan ke Lamongan, pengen istirahat sejenak, nggak bisa, akhirnya harus ke pom bensin. Sekarang kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa nilai Quran juga belum mancep di para, mohon maaf ya, para pengurus masjid. Iya, betul. Itu Pak Yatno. Oke, baik. Terima kasih sahabat LF yang budiman. Saya belajar banyak dari Dr. Fahrudi Asari bahwa pemaknaan Al-Quran yang sangat penting yang perlu dicatat bahwa jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran, maka bahayanya ada pada diri kita dan kehidupan kita. Karena apa? Al-Quran itu adalah sumber ilmu, segalanya ada di sana, baik itu tentang perekonomian, baik itu tentang kepemimpinan, baik itu tentang kearifan, dan yang terpenting kata Pak Fahrudi adalah etika. Nah,
Ketika bicara etika adalah bicara kita bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Hablum minannas dan hablum minallahnya harus benar-benar beretika. Ketika etika kita baik, salah satunya adalah tidak melanggar hak orang lain. Kita sumeh dan sumeleh, Pak. Artinya sumeh dan sumeleh itu seluruh kehidupan di dalam relung-relung kehidupan kita dilakukan dengan sabar. Jadi kalau ketika orang sudah sumeleh dan sumeh, grapya itu nggak ada musuh. Itu ya catatannya Pak Rahudi. Terima kasih. Saya belajar banyak dan mudah-mudahan kita dipertemukan di tahun depan dengan penuh energi dan semakin memberi pembelajaran kepada para adik-adik kita. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.